Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas yang bab satu ya, masih perpangkatan dan bentuk akar. 1.5 notasi ilmiah. Nanti kita akan membahas materinya. Latihan 1.5 halaman ya, ini halaman 50 sampai 56. Kelas 9 semester 1. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website luiquinal.blogspot.com. Nah, perpangkatan dan bentuk akar ya. Untuk kegiatan 1, kalian bisa menggunakan kalkulator, baik yang saintifik juga bisa ya. Tapi kalau yang saintifik itu akan langsung menuju ke pangkatnya. Oke. Ini ayo kita mencoba, lakukan dan diskusikan bersama temanmu. Yang pertama, dengan menggunakan kalkulator kalikan dua bilangan besar sebagai contoh 2 miliar dikalikan dengan 3 miliar. Maka 2 juta dikali 3 juta. Berapa nilai yang muncul di layar kalkulator? Nah, nanti kamu akan melihatnya ya. Akan melihatnya nilainya itu seperti ini. Ntar. Di mana ini nantinya ini adalah 10 pangkat. Nah, pangkatnya ini tergantung dari sini. Kalau dari sini plus 18 berarti N-nya ini nanti diganti 18, berarti 10 pangkat 18. Kalau nanti ketemu N pangkat min 9, nantinya berarti 10 pangkat min 9, seperti itu ya. Jadi ini adalah 10 pangkat gitu. Oke, tentukan, ini juga kalian bisa baca ya. Tentukan hasil perkalian 40 juta dengan 600 juta tanpa menggunakan kalkulator. Berapa hasilnya ya? Apa yang kamu dapat simpulkan dari hasil 1 dan 2? 4 ulangi lagi 1 sampai dengan 3 di atas. Untuk bilangan besar, nah ini berapa nih ya? 70. Ini kan juta. Ini ratus juta. 70 miliar ya, 70 miliar dikalikan dengan 30 miliar. Oke. Kita pertama-tama untuk yang ini ya, nomor 1 ya. Untuk nomor 1. Nah, ternyata hasilnya kalau di kalkulator ini 6E 18. Beda ya. Terus kalau misalkan negatif berarti 6E negatif 18. Oke, selanjutnya ini adalah eksponensial atau 10 pangkat. Oke. Nah, untuk nomor 2, tentukan hasil perkalian 40 juta dengan 600 juta tanpa menggunakan kalkulator. Berapa hasilnya? Yang pertama-tama, 40 jutanya ini kita bisa sama dengan 4 dikali 10 pangkat 10. Dari mana 10 pangkat 10? Kita hitung nolnya. Ini 3. Ini 3 berarti 6 ya. Tambah 3 lagi. Tambah 1 berarti jadi 10. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, untuk yang 600 miliar ya. 600 miliar 6 dikali 10 pangkat 11 ya. Oke. Jadinya kita kalikan ya. Kalikan. Kalau kalian nggak percaya, ini ada 10 pangkat 11, 3, 6, 9, tambah 2, 9 ya, bener ya. Nah, 4 dikali 10 pangkat 10 dikali 6 dikali 10 pangkat 11. Nah, kalian bisa ingat, perkalian ini bisa menggunakan sifat asosiatif ya. Jadi, bisa kalian tukar. Nah, 4 dikali 6 dikali 10 pangkat 10 dikali 10 pangkat 11. Maka 24 dikali 10 pangkat 10 ditambah 11. Ingat ya, A pangkat M ditambah A pangkat N sama dengan A pangkat ditambah M plus N. Ini perkalian ya. Jika M pangkat M dikali A pangkat N. Oke, dikali ya. Nah, maka notasi ilmiahnya 24 dikali 10 pangkat 21. Nah, lebih baiknya lagi sebenarnya
menjadi 2,4 dikali 10 pangkat berapa? 22. Nah, bagaimana caranya? Kalian ingat nggak? 2,4 itu dikali 10 sama dengan 24. Nah, sama kan ya? Berarti kalau kita pecah, misalkan ya, 2,4 dikali 10 dikali 10 pangkat 21. Nah, 10 pangkat 1 ini sama dengan 10 saja bisa ditulisnya. Maka 2,4 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 21. Setelah itu menggunakan rumus yang ini formulanya ya. Berarti 2,4 dikali 10 pangkat 1 ditambah pangkat 21. Makanya hasilnya 2,4 kali 10 pangkat 22. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Ketiga, kesimpulannya akan lebih mempermudah membacanya jika angka nolnya lebih dari ratusan ribu. Nah, untuk yang keempat, ulangi lagi 1 sampai dengan 3 di atas. Untuk bilangan besar 70 triliun dikalikan dengan 30 triliun. Oke. 4 ini 70 triliun ya, sama dengan 7 dikali 10 pangkat 13. Nah, untuk 30 triliun ini sama dengan 3 dikali 10 pangkat 13. Oke. Jadi 7 dikali 10 pangkat 13 dikali 3 dikali 10 pangkat 13. Oke. Karena perkalian sifatnya asosiatif, maka bisa kita pindah ya. 7 dikali 3 dikali 10 pangkat 13 dikali 10 pangkat 13. Maka 7 kali 3 ini hasilnya 21. 21 dikali 10 pangkat 13 tambah 13. Jadi 21 kali 10 pangkat 26. Nah, atau bisa juga ya, kita rubah menjadi 2,1 dikali 10 pangkat 27. Nah, seperti ini ya. Kalau yang ini nantinya disebut bilangan baku. Nah, oke. Di sini ada, ayo kita mencoba. Yang pertama, kalikan dua bilangan yang sangat kecil dengan kalkulator. Misal, 0,00000002 dikalikan dengan 0,00000003. Bagaimana hasil yang ditunjukkan oleh kalkulatormu? Jelaskan. Nah, kalau kalian mencoba, ntar akan mendapatkan hasilnya 6E pangkat min 18. Karena kalkulator tidak bisa memuat banyak angka 0, maka menggunakan eksponen ya. Ini eksponen. Kurang S nih ya. Eksponen. Atau bisa juga kalau menggunakan kalkulator saintifik, itu akan mendapatkan hasilnya 6 dikali 10 pangkat min 18. Ini kalau menggunakan kalkulator saintifik. Oke. Untuk nomor 2, lakukan kembali dengan dua bilangan kecil lainnya. Kita coba ambil contoh ya. 0,00000001 dikali 0,00000002. Nah, jika diperkecil seperti ini, kalian bisa mengurangkannya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, makanya 10 pangkat negatif 9. Kenapa negatif? Karena arah loncatannya itu ke sebelah kanan. Berbeda jika dia akan meloncatnya dari ke arah kiri ya. Kalau ke arah kiri nantinya pangkatnya ini akan menjadi positif. Oke? Makanya ada 10 pangkat min 9. Sekarang yang 2 ya, yang ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka 2 kali pangkat 10 min 10 ya. 10 pangkat min 10. Oke.
Lanjut lagi, jadi 1 dikali 2 dikali 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 10. Jadinya 2 dikali 10 pangkat min 9 plus min 10. Nah, plus kali min itu hasilnya min. Maka min 9, min lagi 10, berarti min 19. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 19. Atau jika kalian menggunakan kalkulator akan mendapatkan 2E min 19. Oke. Untuk yang 3, kesimpulan apa yang kamu peroleh? Pangkat negatif yang dihasilkan akan semakin besar jika bilangan yang dikalikan semakin kecil, dan pangkat positif yang dihasilkan akan semakin besar jika bilangan yang dikalikan semakin besar. Nah, sini ada ubahlah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Pembahasannya, pertama, kita geser tanda koma tersebut ke arah kanan sampai bertemu dengan angka tak nol yang terdekat. Nih, angka semulanya 0,0000025. Beda ya, kalau 0 ini bukannya 0,0000025, bukan ya, bukan cara bacanya bukan seperti itu. Jadi 0,0000025 ya. Oke. Selanjutnya, geser pertama. Seperti ini ya, geser. Geser lagi kedua, geser lagi ketiga, geser lagi keempat, geser lagi kelima, geser lagi keenam. Nah, sehingga didapatkan N-nya ini 6 ya. N-nya ini ada 6. Dan A-nya sama dengan 2,5. Ini A ya. Dalam bentuk baku dapat ditulis 2,5 kali 10 pangkat min 6. Baku ini A-nya ya, A. Dan ininya 10 pangkat min N. Dimana nanti ada syaratnya, A-nya ini 1 kurang dari A kurang dari 10. Nah, seperti ini A-nya ya nantinya. Oke, kita lanjut ya. Kegiatan 2, penulisan notasi ilmiah. Ayo kita mencoba. Berikut ini diberikan suatu besaran yang dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah dan dalam bentuk bilangan biasa. A mengubah bentuk notasi ilmiah menjadi bilangan biasa. Kisaran luas total daratan Indonesia adalah 1,92 kali 10 pangkat 12 meter kuadrat ya. Jika dituliskan dalam bentuk bilangan biasa menjadi 1,92 dikali, ada berapa nih nolnya? Ada 12 ya, berarti kalau ada 12 itu 1 miliar nih. 1 triliun ya. 1 triliun itu sama dengan 10 pangkat 12 ya. Ingat ya. Jadi kalau 10 triliun tentu saja 10 pangkat 13. Oke. Selanjutnya, jadi 1, 2, 3. Kalau 3 ini berarti masuknya ratusan juta. Makanya ini ada lagi. Jadi 1 triliun 920 juta ribu meter persegi ya. Oke. Yang B, kisaran diameter galaksi Bima Sakti adalah 1,135 dikali 10 pangkat 18. Tuliskan dalam bentuk bilangan biasa. Nah, bilangan biasanya udah ada ya di sini ya. Dimana 1,135 dikali 10 pangkat 18. Nah, kalau 10 pangkat 18 berarti nolnya ada 18 ya. 3, 6, 9, 12, 15, 18 ya. Jadi nolnya ada 18. Dikalikan, berarti kalau dikalikan ke koma ini berarti 1, 2, 3. Nah, ntar bakal hilang nolnya 3 untuk menjadi sini ya. Jadi ini nolnya berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, banyak banget ya. Oke. Selanjutnya yang C. Kisaran diameter bumi adalah 1,27 kali 10 pangkat 7 meter. Tuliskan dalam bentuk bilangan biasa. Nah, kalau bentuk bilangan biasa 1,27 dikali 10 pangkat 7. Maka 1,27 dikali nolnya ada 7 atau 10 juta ya. Jadi 12.700.000
100. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalau kalian masih belum ngerti, 1,27 ini kalau dikalikan 100 atau 1,7 dikali 10 dikali 10 pangkat 2, hasilnya ini tetap 127 ya. Jadi nolnya turun, komanya turun ya, 1, 2. Nah, seperti itu ya. Oke. Yang D, kisaran diameter matahari adalah 1.390.000.000 meter. Tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, ini kan udah ya. 1.390.000.000 sama dengan 139 dikali 10 juta. Setelah itu menjadi 139 dikali 10 pangkat 7. Kita rubah lagi menjadi 1,39 dikali 10 pangkat 9. Nah, jika kalian bingung ya, misalkan ini kita ke sini ya. Kalau 13,9 itu sama aja kayak 3 dikali 10 pangkat 1. Nah, jadi hasilnya tetap 139 ya. Kalau 1,39 dikali 10 pangkat 2 sama juga menjadi 139. Nah, seperti ini ya. Nah, kenapa jadi 9? Karena kan 1,39 ini dikalikan dengan 10 pangkat 2 dikalikan lagi 10 pangkat 7. Nah, seperti ini. Setelah itu 1,39 karena kita tahu sifat perpangkatan ya. Jika perkalian maka ditambah jika absisnya sama ya. 2 ditambah 7 jika basisnya sama, bukan absis ya, basis, lupa. Jadi 1,39 dikali 10 pangkat 9 seperti ini ya. Oke. Selanjutnya yang C ya. Kisaran luas Samudra Pasifik adalah 180 juta kilometer persegi. Tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah 180 juta berarti jadi 18 kali 10 juta. Tergantung nolnya ya. Kalau nolnya ada, misalkan di sini kan ada 7, berarti kita buat dulu 7 nolnya. 7 itu 10 juta. Oke. 18-nya biarin dulu tetap. Kalau kita rubah jadi 1,8 berarti dikalikan dengan 10 pangkat 1 atau bisa kita tulis juga 1,8 dikali 10 saja ya. Oke. Paham kan? Selanjutnya. Jadi 18 dikali 10 pangkat 7 jadi 1,8 dikali 10 pangkat 8. Kalau mau lebih detailnya lagi seperti ini. Kita buat ya, sama dengan 1,8 dikali 10 dikali 10 pangkat 7. Oke. Sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 1 ditambah 7. Nah, hasilnya jadinya seperti ini ya. Ini 7. Oke. Selanjutnya, ayo kita simpulkan. Setelah melakukan kegiatan 1 dan 2, tuliskan kesimpulan mengenai penulisan notasi ilmiah bentuk baku suatu bilangan. Jadi, nama lain notasi ilmiah adalah bentuk baku. Oke. Notasi pangkat ini biasanya digunakan untuk mengukur jarak pada ruang angkasa yang jaraknya sangat jauh, atau juga digunakan dalam sebuah ukuran mikroba yang sangat kecil seperti virus dan bakteri ya. Oke. Nah, materi esensi ini adalah rangkumannya ya. Notasi ilmiah bentuk baku atau bentuk baku ya dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N dengan 1 kurang dari A kurang dari 10. Dan N adalah bilangan bulat. Misalkan notasi ilmiah untuk 2300 adalah, nah 2300 nilai A lebih dari 1 dan kurang dari 10 berarti harus 2,3. Nah, kali 10 pangkat 3. Kalau kalian bingung seperti ini. 1, 2, 3. Jika ke kiri itu pangkatnya positif ya. Berarti 2,3 dikali 10 pangkat 3. Seperti itu saja caranya. Berarti kalau misalkan dia 24.000 ya. 24.000 ini jika kita mau buat notasi ilmiahnya atau bentuk bakunya ya. Berarti kita buat aja 1, 2, 3, 4. Berarti 2,4
dikali 10 pangkat 4. Oke, berbeda kalau kita buat lagi ya. Nah, misalkan ada seperti ini ya, 0,00024. Kalian akan melihat perbedaannya jika kita, ini kan dari kanan ke kiri, ini dari kiri ke kanan ya. 1, 2, 3, 3 sini ya, 4. Nah, oke, 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya 2,4 dikali 10 pangkat min 4. Nah, bedanya seperti ini nanti. Oke, catatan bilangan lebih atau sama dengan 10 gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Contoh ya, ada 8.500.000 sama dengan 8,5 dikali 1 juta sama dengan 8,5 dikali 10 pangkat 6. Nah, sama seperti tadi ya. Jika 144 juta sama dengan 1,4 dikali 100 juta sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat 8 ya. Ini juga sama ya, bilangan antara 1 dan 0. Gunakan pangkat negatif, sama seperti tadi ya. Kalau 0, itu jadi negatif ya. Oke, selanjutnya. Contoh 1, menuliskan notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. Nyatakan bentuk ilmiah berikut menjadi bentuk biasa ya. Yang A, 2,16 dikali 10 pangkat 5. B, 0,16 dikali 10 pangkat min 3. Kita lihat ya, 2,16 dirubah menjadi bentuk biasa. Nah, kalau bentuk biasa ya bentuk biasa seperti ini ya. Bagaimana caranya? 2,6 dikali 100.000. Nah, kalau dia pindah ke kanan, 2 ya. 1, 2. Maka hilang nolnya 2. Berarti tinggal 10.000. Tinggal 1000 ya maksudnya. 1000 dikali 216. Seperti itu ya. 216 dikali 1000. Maka hasilnya 216.000. Kita buat lagi ya. Misalkan ya. 2,763 dah. Oke, dikali 10 pangkat 5. Oke. Berarti sama dengan ya 2,763 dikali 10, nolnya ada 5 ya. Nah, berarti ini 100.000 ya, 100.000. Oke, selanjutnya kita lihat lagi komanya. 1, 2, 3 ya. Berarti kita hilangkan nolnya 3. Nah, seperti ini. Berarti 2763 ya. 2763-nya tanpa koma ya karena udah hilang ya di sini. Dan juga udah dicoret sama nolnya. Dikali sisanya berapa? 100. Berarti 2763 dikali 100. Oke. 2763, nolnya tambahkan 2 ya karena perkalian. Oke, jadi 276.300. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang yang B, 0,16 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,16 dikali 0,0001. Kita akan buat lagi ya. Kenapa sih 10 pangkat min 3 0,001? Kalian masih ingat kan ya untuk pangkat 10 pangkat 3 seperti ini. Nah, ini sama aja jadi 1 per 1, 2, 3. Maka kita hitung misalkan sini 1 ya. 1, 2, 3. Nah, jadi 0, 0, koma, karena di sini mentok sini ya. 0 lagi. Nah, seperti ini caranya. Contoh kedua, nyatakan dalam bentuk ilmiah. Jika dalam bentuk ilmiah yang A ya, ini kan masih belum bentuk ilmiah. Bentuk ilmiah itu ada komanya, satu angkanya ya. Setelah koma, satu angka di depan. Oke. Nah, kita lihat yang A. 155 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 1,5. Berapa majunya? 2 ya. 1, 2. Berarti dikali 100 ya. Dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6-nya tetap ya. Oke. Jadi 1,55 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 6. Karena ini perkalian dan absisnya sama ya. Basisnya sama. Jika basisnya sama, tinggal tambahkan saja pangkatnya. Jadi 2 tambah 6, 8 ya. Oke. Berarti misalkan lagi kita buat lagi ya. Kalau kalian masih belum ngerti yang ini, yang A. Kita buat lagi menjadi 2,5
0,05 dikali 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4 ya. Oke, berarti kita buat dulu 2,05 ini bisa dikalikan dengan 10 pangkat 2. Kenapa 2? 1, 2. Nah, kalau dia misalkan ribuan, 1205, misalkan kita mau naruh komanya di sini. Berarti kita kalikan dengan 100. 1, 2, 3. Nah, 1000 ya. Oke, atau 10 pangkat 3. Seperti itu. Yang B juga sama ya. Yang B 46,78 dikali 10 pangkat min 3. Pertama-tama kita buat dulu maju ke depan ya, berarti komanya ya. Dikalikan dengan 10. Seperti ini ya, bener kan? Nah, komanya maju ke depan dikalikan 10 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 4,678 dikali 10 pangkat min 2. Kenapa min 2? Nah, 10 pangkat 1 ditambah min 3. Min dikali plus sama hasilnya min. Jadi 10 pangkat 1 dikurang 3. Nah, seperti ini ya. Oke. Yang ini juga sama ya, sangat mudah ya. Pertama-tama kita tulis dulu nolnya. Kalau kalian masih belum ngerti, ini ada lagi biar lebih pahamnya. Jadi 23 dikali nolnya ada berapa? Nolnya ada 5 ya. Dikali 10 pangkat 5 sama dengan lagi. Karena kalau bentuk ilmiah ini adalah ada koma, di depannya harus ada satu angka ya. Oke. Berarti kita tulis dulu 2,3. 1 berarti dikali 10 pangkat 1. Nah, seperti ini. Dikali 10 pangkat 5 ya. Berarti 2 dikali 2,3 dikali 10 pangkat 1 ditambah 5. Makanya 2,3 dikali 10 pangkat 6. Nah, jika lihat yang ini ya, lihat yang ini, gampangnya seperti ini. Ini kan koma di depan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal kalikan 6,95 dikali 10 pangkat 5. Seperti ini gampangnya ya. Oke, tapi karena ini pindah ke kanan, maka negatif, jangan lupa. Oke. Ayo kita tinjau ulang tulisan bentuk baku dari bilangan berikut. Yang pertama 12 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, bentuk baku perkalian dua buah faktor adalah A dikali 10 pangkat N, dengan A-nya ini adalah lebih dari sama dengan 1 kurang dari 10 ya. Atau min 10 kurang dari X. X-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, dan N bilangan bulat. Nah, kalian lihat ya yang untuk yang nomor 1 ini ya. 12 kali 10 pangkat 5. Karena maju 1 ya. Jadi dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 5. Ya kan? Ingat, perkalian dua buah faktor ini, si A-nya harus kurang dari 10 ya. Kalau lebih dari 10, ini kan 12 ya. Ini 12. 12 ini berarti A-nya lebih dari 10 ya. Lebih dari 10, makanya harus di 1,2. Kalau 1,2 masih berada di antara 1 sampai dengan 9 ya. Berarti 1,2 dikali 10 pangkat 1,2 dikali 10 pangkat 1 ditambah 5. Jadi 1,2 dikali 10 pangkat 6. Untuk yang nomor 2, 123 dikali 10 pangkat min 7. Oke. Ingat komanya 1, 2. 100 ini lebih dari 10 ya. Ingat persyaratan ini, jangan lupa. Kalau lebih dari 10 berarti kita akan membuatnya jadi 1,23. Kenapa nggak 12? 12 juga masih lebih dari 10 ya. Makanya harus 1,23. Karena majunya ke kiri 2 kali, 1, 2 yang ini ya. Karena majunya 2 kali, 1, 2. Dan ke arah kiri, maka positif ya tandanya, pangkatnya. Dan 10 pangkat 2. Oke, dikali 10 pangkat min 7. Sama dengan 1,23 dikali 10 pangkat 2 ditambah negatif 7. Plus ditambah min. Hasilnya min ya. Jadi 1,23 dikali 10 pangkat min
Oke, ini hasilnya ya. Sekarang yang 3. 4567 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 4,567 dikali 10 pangkat 3. Ingat ya. 1, 2, 3. Kan 4567. Kalau misalkan kita 456 lebih dari 10 ya. Kalau 45 saja lebih dari 10 juga. Makanya 4,567 dikali 10 pangkat 3 karena loncatnya 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke. Dikali 10 pangkat 6. Oke. Jadi 4,567 dikali 10 pangkat 3 ditambah 6. Maka 4,567 dikali 10 pangkat 9 ya hasilnya ya. Nomor 4, 6.780.000 sama dengan 678 dikali 10 pangkat 4. Ingat ya, kalau kalian bingung, nolnya dulu. Seperti ini. 678 berarti belum bentuk baku karena lebih dari 10 A-nya ya. Kita rubah dulu. Jadi 6,78 dikali 10 pangkat 2. 1, 2 ya, jangan lupa. Kali 10 pangkat 4. Kalau kalian bingung, jalan pikirannya seperti ini nih. Ini 678. Ini 10 syaratnya, berarti lebih ya. Berarti kalau 67 lebih juga dari 10, berarti 6,78. Nah, 6,78 ini loncat berapa kali? 2 kali, berarti 10 pangkat 2 ya, karena ke kiri. Terus dikalikan 10 pangkat 4. Nah, begitu cara berpikirnya ya. Oke. Berarti sama dengan 6,78 dikali 10 pangkat 2 ditambah 4. Maka 6,78 dikali 10 pangkat 6. Selanjutnya 5,78 miliar ya. Sama dengan 78 dikali 10 pangkat 9. Sama dengan 7,8 dikali 10 dikali 10 pangkat 9. Sama dengan 7,8 dikali 10 pangkat 1 ditambah 9. Jadi 7,8 dikali 10 pangkat 10 ya. Untuk nomor 6 ya, ada 0,000678 ya. Bagaimana caranya? Ingat ya. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 ya. Berarti karena dia ke kanan 10 pangkat min 4. Berhentinya di mana? Di 6 ya. Berarti 6,78 dikali 10 pangkat min 4. Seperti itu ya. Selanjutnya yang nomor 7. Ini ada 0, nolnya banyak ya. 78 gitu ya. Oke. Sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti 10 pangkat min 10. Terus dikali 7,8 ya. 7,8 dikali 10 pangkat min 10. Seperti itu ya. Oke, ini cara cepatnya ya yang nomor 6 dan 7. Oke. Selanjutnya 8, tulis bentuk bilangan biasa dari bilangan berikut. Nah, kemungkinan soal yang dimaksud adalah mengubah menjadi bentuk baku atau bentuk ilmiah dari suatu bilangan ya. 8 ini ada 5.500 sama dengan 55 dikali 100. Ingat ya, nolnya dulu ya. Sama dengan 5,5 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 ini 100 ya. Sama dengan 5,5 dikali 10 pangkat 1 ditambah 2. Jadi 5,5 dikali 10 pangkat 3. 9, 79.999 sama dengan 79,999 dikali 10 pangkat 3. Dari mana? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Itu dari kanan ke kiri, makanya tandanya positif ya. Setelah itu maju lagi sekali. Kalau maju lagi sekali dari sini ya, 1 berarti 10 aja, atau 10 pangkat 1 juga kalian bisa tulis di sini ya. Jadi 7,9999 dikali 10 pangkat 1 tambah 3 sama dengan 7,9999 dikali 10 pangkat 4. Untuk yang nomor 10, 150 juta sama dengan 15 kali 10 pangkat 7. Nolnya ada 7 ya.
ya. Oke. Maju lagi 1 berarti dikali 10 atau 10 pangkat 1. Jadi 1,5 dikali 10 dikali 10 pangkat 7. Jadi 1,5 dikali 10 pangkat 1 ditambah 7 sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 8. Oke. 11, 9, 8, 7, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi 9, 8, 7, 6 dikali 10 pangkat 9. Karena majunya 3 kali, maka 10 pangkat 3 dari kanan ke kiri ya, positif ya. Jadi 9,876 dikali 10 pangkat 12. Jangan lupa ya, ditambah kayak seperti ini. Kalau di perkalian, jika basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Jika operasinya perkalian ya. Selanjutnya 12 ada 0,007777 sama dengan 7777 dikali. Nah, banyaknya angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Berarti dikali 1 per 1 juta ya. Oke. Setelah itu 7,7777 dikali 1 per 10 pangkat 6. Ingat sifat pangkat 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Jadi 7,777 dikali 10 pangkat min 6. Yang ini ya dirubah menjadi seperti ini pakai sifat pangkat. Jadi 7,777 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 6 berarti 7,777 dikali 10 pangkat 3 ditambah negatif 6. Maka 7,777 dikali 10 pangkat min 3 plus dikali min. Maka hasilnya min ya. Oke. Jadi 3 min 6. 3 min 6 ini berarti min 3 ya. Oke. Kita hapus lagi ya. Biar kalian nyatetnya enak. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya untuk 13 ya, ada negatifnya, negatif 0,00000123. Maka min 0,00001,23 dikali 10 pangkat 6. Dikalikan 10 pangkat min 6 karena tanda komanya bergeser 6 ke kanan. Misalkan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini ya. Maka kalau ada seperti ini, nolnya bisa hilang nih. Yang ini hilang nantinya. Tapi negatifnya nggak hilang ya. Negatifnya nggak hilang, kecoret. Negatifnya nggak hilang ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi min 1,23 dikali 10 pangkat min 6. 14 juga sama. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 7,65 dikali 10 pangkat min 8. Nih, seperti ini ya. Nah, oke. Atau bisa menggunakan cara yang kedua juga nih. Berarti ini kita tulis ya, yang angka 765-nya kini kita tulis. Dan ini dapatnya dari mana? Banyaknya angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maka sini nolnya ada 10 ya. Sesuai dengan 0 ada angka di belakang komanya ada berapa ya? Oke. Jadi 765 dikali 1 per 10 pangkat 10. Atau ingat sifat pangkat ya. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Jadi 765 dikali 10 pangkat min 10. Ini masih nggak ada komanya ya. Setelah itu 7,65 karena naik 2 ya. Dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 10. Jadi hasilnya 7,65 dikali 10 pangkat min 8. Selanjutnya latihan 1.5 notasi ilmiah bentuk baku. Yang pertama, tantangan Hikmah membeli flash disk berkapasitas 16 GB dengan kapasitas yang digunakan
95%. Berapa byte kapasitas flash disk yang bisa digunakan? Diketahui kapasitasnya 16 GB atau sama dengan 16 dikali 10 pangkat 9 byte. Berarti kalau 32 GB nantinya ya, ada 32 GB, berarti bisa kalian rubah, ini kan 32 GB, rubah ke byte berarti 32 dikali 10 pangkat 9 byte. Oke. Jadi persennya 95% sama dengan 95/100 sama dengan lagi 95 kali 10 pangkat min 2. Ditanyakan kapasitas flash disk yang bisa digunakan dalam bentuk byte ya. Oke, kita jawab 16 ini ya, 16 kali 10 pangkat 9 dikali 95 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 16 kali 95 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 2. Jadi 1520 dikali 10 pangkat 9 ditambah min 2. Min kali plus, hasilnya negatif ya. Jadi 9 di sini ya. Kalau kalian belum ngerti, ini catatan aja. 10 9 karena min dikali plus itu hasilnya min. Jadi 9 min 2. Maka ini ya 10 pangkat 7. Oke, karena masih belum bentuk baku, maka kita buat bentuk bakunya menjadi 1,520 menjadi 1,520 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 7. Jadi hasilnya 1,52 dikali 10 pangkat 10. Angka 0 yang berada di belakang koma ini kalian bisa menghilangkan saja ya. Kalau misalkan 0-nya ada lagi, kalian bisa hilangkan saja jadi 1,52 tetap. Jadi kapasitas flash disk yang bisa digunakan 1,52 dikali 10 pangkat 10 byte. Oke. 2. Tentukan jawaban kamu dalam bentuk baku. Beri penjelasan singkat bagaimana kamu mendapatkan jawaban tersebut. Yang A 10,5 dikali 10 pangkat 3. Oke. Pembahasan bentuk baku masih yang kayak tadi ya. Seperti ini dengan syaratnya dan di mana n-nya bilangan bulat. A 10,5 dikali 10 pangkat 3. Soal A di atas perhatikan faktor yang pertama. Nih faktor yang pertama ini ya. Bilangannya lebih dari 10. Karena ini kurang dari 10 ya. Beda kalau misalkan A-nya ini kurang dari sama dengan 10, maka 10 ini masih bisa masuk. Tetapi karena ada A kurang dari 10 saja, maka sampai dengan 9 saja A-nya. Kalau ini bisa sampai dengan 10. Jadi mengerti ya perbedaannya antara kurang dari sama dengan sama kurang dari saja. Maka penulisan bentuk bakunya tidak sesuai dengan kaidah penulisan bentuk baku. Nah, kaidahnya seperti ini ya. Kaidahnya di mana A-nya ini nggak boleh lebih dari 10. Dan juga bisa 1. Oke. Penulisan yang sesuai dengan kaidah penulisan bentuk baku adalah 1,05 dikali 10 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 4. B 1,5 dikali 10 pangkat min 5. Nah, untuk soal B perhatikan faktor yang pertama. Bilangannya sudah sesuai dengan kaidah penulisan bentuk baku. Ya, ini ya yang pertama 1,5. Karena di antara 1 dengan 9 ya. Sehingga soal B tidak perlu lagi untuk diubah atau dibetulkan karena penulisannya sudah benar. Selanjutnya yang C, 7125 dikali 10 pangkat min 16. Untuk soal C ini penulisannya belum sesuai dengan kaidah karena faktor yang pertama ya, angkanya ribuan. Penulisan bentuk baku yang sesuai kaidah adalah kita rubah dulu ya, 1, 2, 3. Oke, jadinya kali 10 pangkat 3 ya. Jadi 7,125 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 16. 7,125 dikali 10 pangkat 3 ditambah min 16. Plus dikali min, hasilnya min. Maka 3 dikurang 16. Sama dengan 3 min 13 ya. Oke. Seperti ini hasilnya. 7,125 dikali 10 pangkat min 13. Yang D 0,445 dikali 10 pangkat min 6. Untuk soal D perhatikan faktor yang pertama. Bilangannya kurang dari 1. Karena itu tidak sesuai kaidah penulisan bentuk baku.
penulisan yang sesuai bentuk baku adalah 4,45 dikali 10 pangkat min 1. Dari mana sih? Ingat ya, loncat 1, 1. Tapi ke arah kanan, karena ke arah kanan, makanya pangkatnya negatif. 1 ini loncatnya 1 kali ya. Jadi 4,45 dikali 10 pangkat min 1 ditambah min 6. Min dikali plus, maka hasilnya negatif ya. 4,45 dikali 10 pangkat min 1 min 6. Maka 4,45 dikali 10 pangkat min 7. 5 dikali 10 pangkat 12. Untuk soal E, perhatikan faktor yang pertama. Bilangannya sudah sesuai dengan kaidah penulisan bentuk baku. Sehingga soal E tidak perlu lagi untuk diubah atau dibetulkan karena penulisannya sudah benar. Ingat ya, bentuk bakunya seperti ini dengan syarat A-nya ini seperti ini ya. Misalkan A-nya ini bisa dari 1 sampai dengan 9. Karena kurang dari. Kalau kurang dari sama dengan misalkan ya, bedanya seperti ini nih. Kurang dari sama dengan berarti 1 sampai 10. Seperti itu ya. Ketiga, tuliskan bilangan berikut dalam bentuk biasa. Yang A 7 kali 10 pangkat 3, yang B 2,7 dikali 10 pangkat min 12, yang C 3,25 dikali 10 pangkat 5, yang D 9,95 dikali 10 pangkat 15, yang E 3,1 dikali 10 pangkat 3. Oke. Yang A 7 kali 10 pangkat 3 sama dengan 7 dikali 1000 sama dengan 7000. Ingat ya, 3 ini berarti nolnya ada 3. Kalau misalkan pangkat 4 berarti nolnya ada 4 ya, seperti itu ya. Yang B 2,7 dikali 10 pangkat min 12. Bisa kita tulis juga menjadi 2,7 dikali pangkat berapa? Ininya 12 ya, berarti nolnya ada 12 ya. Karena ini negatif, berarti kita tulisnya seperti 1 per ya. Ingat ya, bentuk pangkat sebelumnya ya. Jadinya min 2,7 dikali 0,00000001 sama dengan 0,0000000027 ya. Yang C 3,25 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 3,25 dikali 100.000 karena nolnya ada 5 ya, 100.000. Jadi 325.000. Bagaimana caranya? Kalau kalian bingung, ini angka di belakang koma ada 2, berarti kalian coret nolnya 2. Nah, berarti kan 325 dikali 1000. Nah, makanya 325 dikali 1000 hasilnya 325.000. Seperti itu ya caranya ya. Selanjutnya, yang D 9,95 dikali 10 pangkat 15. Pangkat 15 berarti nolnya ada 15 ya, sebanyak 15. Sama dengan, ingat, di belakang koma ada 2 angka, berarti kita coret nolnya 2 angka. Nah, seperti ini ya. Berarti 995 dikali seperti ini ya, 1, 1000, tambah lagi nolnya 3, tambah lagi nolnya 3, tambah lagi nolnya 3. Nah, seperti ini ya, makanya hasilnya seperti ini. Selanjutnya yang E 3,1 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 3,1 dikali 1000. Karena ini belakang komanya 1, bisa kita coret nolnya 1. Jadi 31 dikali 100. Nah, seperti ini ya gampangnya. Jadi hasilnya 3100. Oke. 4. Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk baku. Yang A ya. Kita coba yang A. 0,00000056. Kita tulis 56-nya dulu ya. 56. Banyaknya angka yang berada di belakang koma ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya ada nolnya 8 ya. Ingat ya, seperti itu caranya. Setelah itu, kita kalau kalian, ini kan cara langsung ya. Misalkan tulis 56 dikali 10 pangkat berapa ini? Min 8 ya. Min 8. Setelah itu, nah ini 56 saja nih aturan. Ini ada kesalahan tulis ya. Ini 56.
Berarti 5,6 nantinya seperti ini ya. 5,6 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 8. Karena loncat satu kali ke arah kiri, maka positif pangkatnya. Loncatnya sekali, maka pangkatnya 1 ya. Oke. Sama dengan 5,6 dikali 10 pangkat 1 ditambah min 8. Makanya 5,6 dikali 10 pangkat min 7. Oke, yang B. Yang B ini ada berapa? Nolnya 10 ya. 10. Oke. Berarti 120 miliar ya. Sama dengan 12 kali 10 pangkat 10. Nolnya ada 10 ya. Kalian bisa hitung ya. Sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 10. Bagi kalian langsung men-skip videonya, kalian nggak bakal ngerti caranya seperti ini. Maka kalian bisa melihat waktu yang sebelumnya ya. Oke. Jadi 1,2 dikali 10 pangkat 1 ditambah 10. Jadi 1,2 dikali 10 pangkat 11. Yang C, ini nolnya ada banyak ya. Ada 15. Jadi 1 dikali 10 pangkat 15. Yang D, 880. Sama dengan 88 dikali 10 pangkat 1 ya. 88 dikali nolnya ada 1. Jadi 10 pangkat 1. Sama dengan 8,8 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 1. Jadi hasilnya 8,8 dikali 10 pangkat 1 ditambah 1. Jadi 8,8 dikali 10 pangkat 2. Yang E 0,0000123 sama dengan, kita tulis dulu ya belakangnya 123 nya. 123 di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya ada nolnya ada 6 ya, atau 6 juta. Maka 123 dikali 10 pangkat min 6. Jadi 1,23 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 6. Jadi 1,23 dikali 10 pangkat 2 ditambah min 6. Plus ketemu min, jadi hasilnya min ya. 2 min 4. 2 min 6 maksudnya ya. 2 min 6 sama dengan min 4 ya. Oke. Selanjutnya, sederhanakan bilangan berikut dan tuliskan jawabanmu dalam bentuk baku. Yang A, 5 dikali 10 pangkat 2 dikali 3 dikali 10 pangkat 2. Yang A, ya. Kalian bisa tukar ya, sifat asosiatif, ingat ya. Sifat asosiatif. 5 dikali 3 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Sama dengan 15 kali 10 pangkat 2 ditambah 2. Sama dengan 15 kali 10 pangkat 4. Karena ini masih belum bentuk baku ya yang ini. Maka kita rubah jadi 1,5 dikali 10 dikali 10 pangkat 4. Maka 1,5 dikali 10 pangkat 1 ditambah 4. Jadi 1,5 dikali 10 pangkat 5. Yang B, 7,2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 4 dikali 10 pangkat 5. Kita hilangkan ininya ya, kurungnya. Hilang. Jadi 7,2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 4 dikali 10 pangkat 5. Makanya bisa seperti ini ya. Selanjutnya 7,2 dikali 4 sama dengan 28,8 dikali 10 pangkat min 3 ditambah 5. Jadi 28,8 dikali 10 pangkat 2. Jadi 2,88 dikali 10 dikali 10 pangkat 2. Jadi hasilnya 2,88 dikali 10 pangkat 3. Yang C, 5,25 dikali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan 5,25 dikali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan 5,25 dikali 10 pangkat 6 dikurang 12. 5,25 dikali 10 pangkat 6. Jadi hasilnya 5,25 dikali 10 pangkat min 6. Untuk yang D, 1,25 dikali 10 pangkat 16 per 5 kali 10 pangkat 6 sama dengan 1,25 dikali 10 pangkat 16 per 5 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 1,25 dikali 10 pangkat 16 per 5 kali 10 pangkat 6. Kita hilangkan saja ya akarnya ya. Seperti itu. Selanjutnya 1,25 ini sama aja kayak 125 per 100 ya dikali 10 pangkat 16 per 5 dikali 10 pangkat 6.
100 ini bisa kita rubah menjadi 10 pangkat min 2 ya, langsung saja ya. Jadi 125 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat 16 per 5 dikali 10 pangkat 6. Sama dengan 125 dikali 10 pangkat min 2 ditambah 6 per 5 dikali 10 pangkat 6. Kita coret 125 dengan 5. Jadi 25 minnya 1 ya. Sama dengan 25 dikali 10 pangkat 14 per 1 dikali 10 pangkat 6. Maka hasilnya 2,5 dikali 10 pangkat 1 ditambah 14 tambah min 6. Sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 9. Atau dengan cara lain ya, 1,25-nya kita keluarkan saja dari akarnya ya. Tinggal kita pisah, karena ini perkalian bisa kita pisah seperti ini ya. Nah, ini buat contoh saja. 125 ini kalau kalian misalkan langsung ya, itu kan hasilnya 0, ini 25 saja ya. Karena angka di belakang komanya 2, maka kita tulis 1, 2 ya, koma 25. Nah, sebenarnya di depan koma ini ada 0. Jadi 0,25 dikali 10 pangkat 10 sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 1 ya. Nih, pencet ke arah kanan ya, 1 kali. Makanya negatifnya akan negatif 1 ya, dikali 10 pangkat 10. Sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 1 ditambah 10 sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 9. Yang E kalian juga sama ya, menggunakan cara kedua seperti ini. Kalian bisa lihat langsung saja. Nah, kalau jika kalian tidak mengerti yang 1,62 1,6 dibagi 2 ini hasilnya 8. Kan 16 bagi 2 ini hasilnya 8 ya. Karena di belakang koma ini ada satu angka, berarti tulis komanya 1 di belakang angkanya ya. Oke. 6. Analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan penulisan bilangan bentuk baku berikut. Yang A, 125 juta sama dengan 12,5 dikali 10 pangkat 7. Nah, ini masih belum bentuk baku ya. Karena apa? Karena 12 lebih dari 10. Maka ini bentuk bakunya ya, kita udah tahu ya. 125 juta sama dengan 12,5 kali 10 pangkat 7. Belum sesuai kaidah bentuk baku karena lebih dari 10 si 12-nya ini ya. Oke, karena nilai A tidak berkisar antara 1 kurang dari sama dengan A, di mana A kurang dari sama dengan 10 juga, maka 12,5 dikali 10 pangkat 7, di sini ntar naik ke arah kiri 1 ya. Maka 1,25 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 7 sama dengan 1,25 dikali 10 pangkat 1 ditambah 7 sama dengan 1,25 dikali 10 pangkat 8. Yang ini yang benar ya. Oke. Yang B, 0,000055 sama dengan 5,5 dikali 10 pangkat 6. Salah ya. Kenapa salah? Karena jika koma digeser ke kanan, maka akan menghasilkan pangkat negatif ya, bukan positif ya. Ingat ya, kalau ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 5,5 dikali 10 pangkat min 6 seharusnya ya. Oke. Ini kalian bisa lihat caranya seperti ini ya, cara manualnya. Oke. 5,5 10 pangkat 6, benar ya? Yang C, 1,3 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 13.000. Tentu salah ya. Karena di sini ada pangkat negatif. Pangkat negatif tidak menghasilkan angka puluhan ribu, melainkan desimal. Jadi 1,3 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 13 per 10. Nah, 13 per 10 ini dari yang 1,3 ya. Selanjutnya 10 pangkat min 4 kita rubah jadi 1 per 10.000. Ingat di sini 4 berarti nolnya ada 4 ya. Karena di sini negatif jadi 1 per. Seperti itu. 13 dikali 1 per 10 dikali 10.000. Maka 13 per 100.000. Jadi yang benar adalah 0,00013 yang benar. Oke.
Atau jika kita mau rubah nih, mau rubah jadi bentuk ilmiahnya 1, 2, 3, 4. 4 ya. Berarti 10 pangkat min 4 dikali 1,3. Nah, jadi 1,3 dikali 10 pangkat min 4 seperti ini ya bentuk ilmiahnya. Oke. Selanjutnya 7. Masa planet Jupiter adalah 1,9 kali 10 pangkat 22 kg. Sedangkan masa planet Bumi adalah 30% dari Jupiter ya. Oke. Diketahui masa planet Jupiter itu 1,9 kali 10 pangkat 22 kg. Masa planet Bumi sama dengan 30% dari Jupiter. Di sini ya, berapakah masa planet Bumi? Oke. Dalam bentuk baku atau notasi ilmiah. Ditanyanya masa planet Bumi ya. Masa planet Bumi sama dengan 30% dari masa Jupiter yang ini ya. Berarti 30/100 sama dikali 1,9 dikali 10 pangkat 22. Nolnya kita coret. Oke, seperti ini ya. Jadi 3/10 dikali 1,9 dikali 10 pangkat 22 sama dengan 3 dikali 1/10 kali 1,9 dikali 10 pangkat 22 yang ini ya, dipisah, pecah. Nah, 1/10 ini bisa kita tulis 10 pangkat min 1. Jadi sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 1 dikali 1,9 dikali 10 pangkat 22. Nah, ini kita pakai sifat asosiatif ya, kita tukar ya, biarin lebih mudah. Jadi 5,7 dikali 10 pangkat min 1 ditambah 22. Jadi 5,7 dikali 10 pangkat 21. Jadi massa planet Bumi adalah 5,7 dikali 10 pangkat 21 kg. Wah, berat banget ya ternyata. Oke, selanjutnya 8. Massa Bumi adalah, oh ini banyak banget ya, 5,972,190,000,000,000,000,000,000,000 kilogram. Wah, tuliskan dalam bentuk bakunya. Tuliskan dalam bentuk bakunya ya. Masa planet Bumi segini ya. Berarti nolnya ada berapa? Ada 16 nolnya. Jadi 10 pangkat 16. Ya. Berarti terus kita tulis ininya saja nih. Kita tulis. Maka akan seperti ini. Jadi 596.219 kali 10 pangkat 16. Sama dengan, nah ini kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah makanya 10 pangkat 5 ya. 5,96219 dikali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 16. Maka tinggal ditambahkan saja pangkatnya karena basisnya sama. Jadi hasilnya 5,96219 dikali 10 pangkat 21. Jadi massa planet Bumi dalam bentuk baku adalah 5,96219 dikali 10 pangkat 21 kg. Jadi berbeda seperti yang sebelumnya ya, massa planet Buminya. Jadi kurang konsisten. Oke, selanjutnya. 9. Tantangan. Lihat soal nomor 1, berapakah kisaran harga memori yang digunakan tiap byte? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk baku. Lagi-lagi baku ya, karena ini bentuk pangkat ya. Kapasitas flash disk yang digunakan 1,520 dikali 10 pangkat 10 byte. Ini jawaban yang nomor 1. Kalian bisa cek ke menit sebelumnya ya. Misal harga flash disk Type C baru ada 80.000. Kalian juga bisa ngecek di internet nih, 80.000 ini. Harga flash disk Type C. Nah, jadi rumusnya adalah harga memori yang digunakan type tiap byte ya sama dengan 80.000. Ini harga per kapasitasnya. Oke. Sama dengan, karena ini nolnya ada 4, maka dikalikan 10 pangkat 4 per 1,52 dikali 10 pangkat 10. Ini koma ya, jangan lupa ini koma. Ini ada kesalahan ketik karena dikit. Jadi 8,152 dikali 10 pangkat 4 per 10 pangkat 10. Jadi 5,2631 dikali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 10. Ingat ya, kalau 1 per 10 pangkat n, hasilnya 10 pangkat min n. Jadi naik ya. Oke.
Jadi hasilnya 5,2631 dikali 10 pangkat min 6. Ingat ya. Plus kali min, hasilnya min. Berarti 4 min 10, makanya min 6. Oke. Jadi kita bisa bulatkan ya, menjadi 5,26 dikali 10 pangkat min 6. Harga memori yang digunakan tiap byte adalah 5,26 dikali 10 pangkat min 6 per byte ya. Oke. Kita ke soal terakhir. Budi sedang melakukan percobaan di laboratorium dengan menggunakan mikroskop. Mikroskop yang digunakan dapat mengamati organisme menjadi 10 kali lebih besar dari ukuran sebenarnya. Oke. Bakteri yang diamati oleh Budi memiliki diameter ukurannya 5 kali 10 pangkat min 5 mm. Berapa diameter bakteri yang terlihat pada mikroskop dalam sentimeter? Tuliskan jawaban dalam bentuk notasi ilmiah. Diketahui pembesar benda pada mikroskop itu 1000 kali. Diameter bakteri yang diamati adalah 5 kali 10 pangkat 5 mm. Yang ditanyakan adalah notasi ilmiah hasil bakteri yang terlihat pada mikroskop dalam sentimeter. Diameter bakteri sama dengan bakteri yang diamati dikali perbesaran. Perbesaran itu maksudnya ini ya. Jadi 5 dikali 10 pangkat min 5 mm dikali 1000. Jadi 5 kali 10 pangkat min 5 mm dikali 10 pangkat 3. Jadi hasilnya 5 dikali 10 pangkat min 2. Nah, 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 10 cm sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 per 10. Sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 min 1. Jadi hasilnya 5 dikali 10 pangkat min 3 cm ya. Jadi diameter bakteri yang terlihat pada mikroskop adalah 5 kali 10 pangkat min 3 cm. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.